Cuplak-cuplak suweng-suwenge tinggal lenter, membuka tundung kutel paeng polera lere sopong guyu deli kake sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Syair di atas merupakan ciptaan Sunan Giri guna mendakwakan Islam di negeri ini. Wahai sahabat-sahabat Islami, jawablah salam dengan hati nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah a'azzil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, serta kakak-kakak panitia yang tak kenal lelah dan letih demi acara ini terlaksana. Dan tak lupa pula masyarakat online dan opa-opa Korea dimanapun kalian berada. Semoga bumi kita segera disembuhkan dari virus corona. Amin. Segala puji bagi Rabbi ilahi yang maha tinggi, yang maha benar, maha membolak-balikan hati manusia yang kadang ternoda oleh iri dan dengki, sampai-sampai berimbas kepada tetangga sendiri. Na'udzubillah. Dan wahai Zat yang maha mulia dengan segala firman-Nya, yang menciptakan khairul anam Nabi Muhammad utusannya, Nabi besar akhir zaman, uswatun hasanah bagi kita. Salawat mari kita haturkan kepadanya, kekasih Allah yang telah dirahmati beribu-ribu rahmat olehnya. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kalimat-kalimat yang sederhana, namun insya Allah berdampak luar biasa bagi kita, dengan judul Syiar Tak Kenal Batas di Era Yang Terbatas. Mustami'in rahimakumullah. Islam adalah agama yang menebarkan kasih sayang, yang secara mendasar toleran dan menghargai perbedaan. Sebagaimana yang Gus Dur katakan, Islam adalah agama kasih sayang dan toleran, sekaligus agama keadilan dan kejujuran. Kita sebagai pemuda di zaman ini, zaman milenial, kita harus ikut andil dalam menyebarkan agama Islam. Namun, penyebaran tidak semudah membolak-balikan telapak tangan, karena di setiap zaman memiliki tantangan. Tak perlu ditutup-tutupi lagi, dan tak lagi menjadi rahasia bahwasanya tantangan kita terbesar saat ini adalah pandemik COVID-19. Apa itu COVID-19? Dr. Diana Putri Veronica, seorang dokter spesialis di Indonesia, mengatakan bahwasanya infeksi virus corona disebut dengan COVID-19 dan yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini dengan cepat sangat menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Dan entah mengapa bertahan sampai saat ini juga. Mustami'in rahimakumullah. Ini merupakan tantangan terbesar bagi kita di zaman sekarang. Namun bukan berarti kita menyurutkan semangat kita hanya karena keadaan. Seperti yang saya katakan, di setiap zaman memiliki tantangan. Tidak ada yang mudah dalam menebar kebaikan, begitupun dalam menciakan agama Islam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu nisfu ajri fa'ili." Barang siapa yang menyuruh kepada kebajikan, maka ia akan mendapatkan setengah pahala dari orang yang mengerjakan kebajikan tersebut. Subhanallah. Mustami'in rahimakumullah. Mari kita lihat kacamata masa lalu penyebaran Islam di negeri ini. Jangan hanya memikirkan masa lalu kita yang tak kunjung pergi, apalagi yang menimbulkan bekas luka di lubuk hati.
begitu perih sekali. Oke, jangan baper. Kita kembali ke laptop. Mari kita lihat sepak terjang para wali songo dalam mendakwahkan Islam di Nusantara. Yang pertama, Sunan Maulana Malik Ibrahim, wali pertama yang mendakwahkan Islam di tanah Jawa. Yang kedua, Sunan Ampel, yang mana pada pertengahan abad ke-15 beliau mendirikan pesantren yang menjadi sentral pendidikan yang sangat berpengaruh di Nusantara, bahkan mancanegara. Yang ketiga, Sunan Giri, yang mana beliau sempat berkelana ke Pasai dan Malaka dan mendakwahkan Islam menggunakan seni karya sastra. Yang keempat, Sunan Bonang, yang mana beliau memadukan ajaran Ahlus Sunnah bergaya tasawuf dan garis salaf ortodoks, serta suluk wijil sebagai salah satu karyanya. Yang kelima, Sunan Kalijaga, yang mana beliau menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, dan seni suara suluk sebagai media dakwahnya dan penemu baju takwa. Yang keenam, Sunan Gunung Jati, yang mana beliau mendirikan Kesultanan Cirebon atau Kesultanan Pakungwati sebagai nama populernya. Yang ketujuh, Sunan Derajat, yang mana beliau menciptakan Macapat Pangkur yang hanya ditujukan oleh generasi muda. Yang kedelapan, Sunan Kudus, yang mana beliau mempertahankan wayang dan gamelan sebagai media dakwahnya. Dan yang terakhir, Sunan Muria, yang tak lain beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Dari cara yang beliau sampaikan, tak lain dan tak bukan hanya untuk semata-mata mengenalkan agama Islam, agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang tak kenal paksaan, sehingga mudah diterima oleh masyarakat Nusantara yang pada awal mula menganut agama nenek moyang. Mustami'in, mustami'at, online niat, rahimakumullah. Mungkin tantangan kita tidak sebesar tantangan wali songo di zaman dahulu, namun tantangan kita yang nyata hari ini adalah menciarkan Islam tanpa batas meski di zaman yang terbatas. Yang mana jika ada kerumunan, entah itu dalam masalah apa, akan dibubarkan. Memang pemerintah tidak salah dalam menganjurkan kita mematuhi protokol kesehatan dan menjauhi keramaian, karena memang itulah solusi pencegahan. Lalu bagaimana kita menciarkan Islam rahmatan lil alamin di dalam kepungan virus ini? Ada salah satu solusinya, yakni dengan menggunakan jasa media sosial. Media sosial, situs web yang mencakup semuanya, bahkan seluruh dunia. Di masa pandemi ini, kita tidak bisa berdakwah di halayak ramai, tapi kita bisa menggunakan jasa media sosial. Ya, media sosial atau yang lebih dikenal dengan medsos. Di zaman ini, di masa pandemi, aktivitas terhenti, semua orang mengurung diri di rumah pribadi. Yang mau ke sekolah gak aktif ke sekolah, yang mau kuliah gak fokus buat makalah, bahkan yang mau berdakwah gak bebas keluar rumah. Di situasi pandemi ini, kita membutuhkan aplikasi yang canggih agar kita tidak kalah dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka memang hebat, tapi kita lebih berbakat. Mereka memang berani, tapi kita lebih percaya diri. Mereka memang mengandalkan akal pikiran, tapi kita buktikan dengan amal perbuatan. Mereka memang punya banyak definisi dan bukti, tapi kita kalahkan dengan dalil akli nakli. Mereka memang punya sesajen sesembahan, tapi kita punya zat Tuhan yang maha agung tiada bandingan. Allahu Akbar, Allah maha besar. Mengapa harus diam jika kita mampu untuk melawan? Kembali ke perbincangan sosial media. Mengapa harus dengan media sosial seperti Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain? Karena hanya dengan cara inilah masyarakat menjadi lebih tertarik dan lebih cepat jatuh hati. Apalagi di masa pandemi, yang mana semua gadget selalu dibawa keluar pergi. Oleh karena itu, meski zaman ini terbatas,
janganlah kita membatasi kegiatan kita untuk menciarkan Islam rahmatan lil alamin. Janganlah kita surutkan semangat kita, tetap tebar kebaikan, tetap tebar cahaya Islam, tetap tebar kedamaian Islam walau hanya melalui media sosial. Hapus berita hoaks yang merajalela, lenyapkan berita tanpa fakta. Kita kukuhkan iman, menjunjung Islam yang indah bak rembulan meskipun terdapat rintangan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu sekalian ada segolongan yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan itulah orang-orang yang beruntung. Mustami'in rahimakumullah. Dari tausiah saya di atas dapat kita tarik benang merah bahwasanya syiar Islam harus tetap berjalan meskipun Covid Corona semakin menjalar, meskipun kita tidak bisa berdakwah di halayak ramai. Masih banyak solusi sebagai wasilah penyampaian, salah satunya dengan menggunakan media sosial. Berpartisipasi kepada masyarakat luar, saling tolong menolong meski dengan menggunakan protokol kesehatan. Ingat, jangan patah semangat, tetap tegak makin kuat. Ini tantangan terbesar kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ijad wala taksal wala taku wafilan fanadamatul uqba lima yatakasalu. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Jalan-jalan di taman kota, tidak sengaja bertemu dengan ratu. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga berjumpa lagi di lain waktu. Ihdinas siratal mustaqim ilal liqa fil fursatil ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.